ini ingin membuat sebuah narasi tentang suatu keadaan yang sangat marak terjadi di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari sebuah kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, manusia dapat berbenah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Sebuah dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi sebuah dosa yang besar. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga bisa berdampak bagi sebagian orang lain. Maka dari itu, sebaiknya kita memperhatikan tindakan kecil yang ternyata melukai sesama. Kadang kita tidak menyadari bahwa dosa yang kita anggap kecil bisa berdampak besar bagi orang lain, seperti dosa menzolimi orang lain. Banyak manusia yang menganggap bahwa dosa menzolimi orang lain adalah sesuatu hal yang biasa. Karena kerap kita memandang bahwa orang yang kita zolimi itu terlihat baik-baik saja. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya, "Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku haramkan kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat kezaliman." Jadi kita sebagai hamba yang baik, alangkah bagusnya tidak meremeh-temehkan orang lain, karena ada suatu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat yang banyak, pahala zakat yang banyak, puasa yang banyak, yaitu suatu perbuatan menzolimi orang lain. Karena orang yang dizolimi ini ucapannya dipegang oleh Allah, lalu doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang dizolimi ini juga dapat menuntut orang yang menzoliminya di akhirat kelak nanti. Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwasannya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar orang-orang yang menzolimi orang itu, lalu akan memberikan pahala sholat, akan memberikan pahala zakatnya, akan memberikan pahala infaknya, jadi sampai pahala mereka habis dan masuk neraka. Jadi orang seperti ini masuk neraka bukan karena dia tidak sholat, karena dia tidak bayar zakat, bukan karena dia tidak naik haji, tapi hanya gara-gara suatu perkara, yaitu menzolimi orang lain. Jadi ini adalah salah satu contoh orang paling rugi di muka bumi, karena dia masuk neraka bukan karena dia bermaksiat, tetapi hanya gara-gara menzolimi orang lain. Mungkin sampai di sini sedikit penyampaian yang menurut Un masih banyak yang harus dikoreksi, tapi semoga penyampaian saya bermanfaat bagi kita semua dan semoga berdampak besar bagi kita semua, karena kerap dosa menzolimi ini kita tidak sadar melakukannya. Semoga kita dapat mengintrospeksi diri kita masing-masing. Cukup sekian, terima kasih.